Update dunia kripto 16 Juli 2021. Jadi market kembali koreksi ya, lumayan juga kalau dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Tapi harusnya teman-teman sudah antisipasi ya, terutama teman-teman yang udah follow Telegram channel saya sempat info mengenai jumlah short yang naik. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa investor yang nge-short itu tiba-tiba jumlahnya itu dalam tren naik. Jadi otomatis sentimennya menjadi negatif kemarin itu terutama ya. Tapi banyak yang bertanya juga kepada saya gitu. Bukannya kalau shortnya banyak, tentu whales mau ini dong apa pump gitu supaya yang short ini kena squeeze semua. Nah, tapi saya balik bertanya, kita tahu dari mana yang nge-short ini whales atau retail gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di dunia saham, terutama sejak fenomena GameStop ya, kalau teman-teman ada ikutin saham Amerika, jadi dari dulu itu hedge fund yang sering nge-short. Nah, mereka cari perusahaan yang memang nggak ada dalam tanda kutip mutunya gitu ya. Dia tahu udah pasti rugi segala macam, harganya cukup tinggi, dia nge-short. Karena kemungkinan besar analisa mereka pasti benar dong, namanya perusahaannya rugi ya pasti nanti juga banyak yang jual, harganya turun gitu. Nah tapi sejak fenomena GameStop kalau di saham, ada istilah yang namanya short squeeze. Jadi terutama komunitas retail ya, kalau di GameStop ini ada di Reddit gitu, channel Reddit kalau mau ada ikutin. Jadi mereka itu berkumpul bersama komunitas retail ini untuk membeli saham ini. Jadi misalnya contohnya tadi yang saya sebutkan GameStop itu, jadi harganya terus naik. Istilahnya untuk mengalahkan hedge fund atau manajer investasi yang punya posisi short ini ya. Jadi sampai mereka kena liquid atau mereka harus beli lagi sahamnya supaya posisi mereka paling enggak itu enggak minus banyak gitu ya. Nah, jadi mereka harus hedging istilahnya gitu. Jadi oleh karena itu makanya kemarin itu fenomena GameStop itu harganya terus naik terus ya. Nah, jadi sempat ngetrend sampai sekarang pun ada beberapa saham yang memang jadi istilahnya dicari, memang dipantau oleh komunitas retail ini. Nah, tapi kalau kita balik ke kripto, karena komunitas retail di kripto ini belum solid ya, jadi dan juga masih kecil, terus juga kebanyakan masih emosional yang saya suka bilang itu dan fragile gitu. Jadi mereka ya belum punya kekuatan begitu gitu loh untuk short squeeze. Jadi lebih aman mereka pasti mengikuti arus whale ini kemana. Nah, dan kalau misalnya pertambahan short itu cukup naik, apalagi kalau dalam jumlah yang besar, kemungkinan besar ya whales yang short gitu. Memang diharapkan suatu hari nanti lebih banyak komunitas retail ataupun lebih solid ya, supaya bisa mengalahkan dalam tanda kutip ya si whales ini gitu loh. Jadi jangan karena mereka nge-short kita malahan takut gitu. Jadi kita rugi dong kalau kita punya posisi di spot gitu kan. Padahal berita negatif atau sentimen negatif itu sebenarnya nggak ada. Terutama untuk kemarin. Cuman setelah data CPI itu aja. Nah, saya akan jelaskan lebih detail ya mengenai ini. Terutama untuk hari ini posisi short sama longnya seperti apa. Halo teman-teman, nama saya Rico. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan fokus kepada dunia investasi dan terutama di dunia kripto. Nah, tadi saya sempat menyinggung mengenai posisi short dan long ya. Nah, tentu kita mau lihat hari ini itu posisinya seperti apa. Nah, ini bisa dicek di datamesh.com. Jadi kalau kita lihat untuk hari ini terutama itu bisa dilihat ya, kalau yang di sebelah kanan itu posisi short, di sebelah kiri itu posisi long. Jadi posisi longnya yang naik dan posisi shortnya tuh turun drastis dibandingkan kemarin. Nah ini juga alasan mengapa kemarin itu saya bisa beranggapan bahwa atau saya bisa menebak
arah BTC ini kemana gitu. Tapi apakah kalau misalnya posisi long lebih banyak seperti saat ini, itu berarti market pasti naik? Oh kalau gitu kita ikut ngelong aja. Nah belum tentu. Nah itu yang perlu kita sadari ya. Sedikit tricky untuk analisa di sini, terutama kalau posisi long itu sebenarnya pasti banyak, gitu. Dari awal itu orang lebih optimis gitu. Kalau kita cek pun data itu selalu hampir setiap kali ya, saya cek setiap hari itu posisi long pasti lebih banyak daripada posisi short. Karena ya pemain kripto cenderung pasti optimis lah ke depannya harga pasti naik, apalagi kalau sekarang ini kan harganya cukup rendah ya dibandingkan all time high gitu. Jadi ini belum tentu menandakan bahwa posisi BTC hari ini akan naik. Tapi paling tidak mereka kemungkinan besar itu nggak turun. Nggak seperti kemarin yang tiba-tiba kalau dilihat ya tuh kenaikannya tinggi sekali gitu. Jadi kalau kenaikan tinggi otomatis kan seperti yang saya jelaskan tadi orang juga pada takut karena data ini kan secara umum ya bisa dilihat gitu. Jadi retail terutama pasti lebih baik saya TP dulu deh atau keluar dulu deh karena ini mungkin bisa bisa dump gitu. Dan memang menurut historis seperti itu. Jadi kalau misalnya shortnya tiba-tiba naik, bukan jumlahnya banyak dalam beberapa minggu, enggak. Jadi tiba-tiba naik. Nah kalau kemarin itu dalam satu hari itu, malahan dalam beberapa jam itu kenaikannya lumayan tinggi, yang kayak tadi saya sampaikan ya. Nah jadi otomatis ya pasti ada something nih. Paling enggak juga whales itu tahu sesuatu gitu akan terjadi. Nah makanya kemarin tuh saya bisa dalam tanda kutip menebak lah bahwa ini pasti akan turun. Nah jadi berarti untuk hari ini kita bagusnya long atau short. Nah kalau saya pribadi merasa hari ini pasti lebih ke sideways. Dan mungkin pun kalau misalnya apalagi di dunia kripto ya, biasanya ada pump tuh tiba-tiba gitu. Nggak tahu dari berapa ke berapa gitu ya, kapannya kita nggak tahu. Nah, tapi untuk kemungkinannya turun, apalagi dalam, harusnya nggak begitulah. Kalau dilihat dari data ini tentunya ya. Nah, apalagi kalau kita bandingkan dengan short ini udah turunnya drastis sekali dibandingkan kemarin. Nah, berarti kan mereka udah TP semua nih kemarin itu. Dan juga orang nggak mau nge-short lagi karena ya sudah cukup rendah kan rasanya. Tapi ya itulah lebih kemungkinan sideways menurut saya. Nah kalau kita lihat dari jumlah ya kelihatan sekali nih. Posisi long kan pasti lebih banyak seperti yang saya bicarakan tadi gitu. Tapi penambahannya itu sedikit sekali sebenarnya, 0,4%. Dibandingkan short yang penurunannya hampir 6% dari kemarin gitu ya. Ini kan 24 jam datanya. Nah jadi ini nggak menandakan bahwa memang harga BTC akan naik. Makanya saya bilang sideways. Ya paling begitulah kalau kita suka pantau market ya paling ini jadi hari yang agak membosankan sebenarnya. Kecuali memang nanti ada ya katalis atau berita sesuatu yang sedikit mengejutkan gitu ya. Nah itu bisa kembali lagi merubah market apakah naik atau turun. Nah terus yang kedua saya lihat untuk di coin market cap ya. Ini ada yang menarik. Kalau misalnya kalian ke sini, kalian bisa ketemu dengan bagian Learn and Earn. Nah, ini mereka membahas mengenai Polka Starter. Nah, ini menurut saya bagus sekali untuk teman-teman pelajari ya. Karena ini membahas mengenai IDO. IDO itu apa? Initial Decentralized Offering. Jadi, misalnya ada sebuah project yang mau masuk ke decentralized exchange. Nah, seperti PancakeSwap, Uniswap begitu ya. Nah, mekanismenya seperti apa? Polka Starter ini mereka ini platform apa gitu. Terus mereka ada yang token sendiri itu gunanya seperti apa. Nah, itu menurut saya bagus sekali untuk kalian pelajari. Terutama ini juga dikasih reward ya. Ketika setelah kita pelajari dikasih reward. Mengapa ini menarik? Pertama ya pastinya kita akan dapat token ini ya, token Pulse namanya.
Dan yang kedua, itu mungkin teman-teman ada pernah mendengar juga ya, eh, sebelum IDO ini mereka itu biasanya ada menjual dulu atau membagikan token mereka. Jadi bayangkan, kalau misalnya kalau di saham itu ada IPO gitu ya. Nah, kalau di sini IDO ini semacam IPO, tapi mereka ke decentralized exchange seperti yang saya bilang tadi. Nah, jadi kita investor retail gitu memiliki kesempatan untuk mendapatkan token dulu nih. Ini kita bicara soal project baru ya. Jadi misalnya project A gitu, mereka akan IDO tanggal misalnya besok gitu. Tapi mereka membuka, ada yang biasanya namanya whitelist kayak, ada mereka memang membagikan di AMA, giveaway gitu ya, atau airdrop gitu. Nah, keunggulannya apa? Keunggulannya sebelum mereka IDO, kita sudah memiliki tokennya. Dan kalian tahu sendiri ya, apalagi kalau projectnya bagus, biasanya waktu launching IDO itu langsung naik harganya. Karena banyak bot biasanya yang beli, ataupun ya apalagi kalau projectnya bagus, itu banyak peminatnya. Jadi pasti harganya di pump. Nah, kalau kita udah punya tokennya, kita bisa jual dong harga tinggi gitu ya. Nah, saya contohkan token ini yang sempat saya share juga di grup pribadi ya, mengenai launching Vine ini. Ini kalau nggak salah itu di bulan April, akhir-akhir April kalau nggak salah. Nah, jadi hype-nya lumayan gede gitu. Jadi mereka mau IDO, mereka di backing oleh Binance, juga Mr. Beast ya, itu YouTuber yang ngetop banget di Amerika. Jadi hype-nya dapat, semua YouTuber ya atau YouTube influencer itu promoin ini sebelum IDO itu, karena mungkin mereka mendapatkan porsi yang saya bilang tadi, whitelist misalnya, mereka mendapatkan porsi tertentu dengan harga tertentu, mereka bisa beli gitu. Jadi misalnya contoh, kalau ini kan kita lihat $0,25 ya sekarang, mungkin mereka waktu itu dapat di $0,1 gitu. Kita bisa beli 200 senilai $200 gitu ya. Biasanya dibatasin lah, tergantung dari projectnya sendiri, mereka mau marketingnya seperti apa. Jadi begitu IDO, mereka berarti sebenarnya pun kalau harga IDO-nya 0,25 ini, itu berarti kita sudah untung ya, kita tinggal jual aja. Enak sekali sepertinya, jadi kayak nggak ada resiko gitu. Jadi sebelum listing kita udah beli dulu, waktu listing, launching gitu kita tinggal jual gitu kan. Enak sekali ya sepertinya, tapi nggak segampang itu pastinya. Nah, ini saya contohkan aja ya, bukan rekomendasi karena ini kan udah lewat juga ya. Nah, jadi harganya ini termasuk rekor sih. Pertama kali launching itu, nah bisa dilihat ya, sekitaran $4. Seingat saya itu sampai $7 sih, cuma mungkin nggak di sini. Jadi itu berapa puluh kali lipat lah istilahnya. Jadi orang yang sudah dapat whitelist atau tokennya sebelum IDO itu, mereka untungnya udah berkali-kali lipat. Nah, kebetulan ada teman saya juga di channel yang memang dapat gitu ya, whitelistnya. Jadi dia untungnya udah berkali-kali lipat juga. Nah, makanya ini penting menurut saya untuk dipelajari gitu. Tentu tergantung dari project, dan whitelist itu ada prosesnya sendiri, nggak segampang itu ya. Whitelist itu apa? Whitelist itu seperti kesempatan untuk membeli dulu ya, atau ada yang namanya private sale atau pre-sale, ya tergantung dari project lah. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki kesempatan seperti itu dan tahu gitu project ini bakal booming, paling nggak waktu launch gitu, itu udah untungnya cukup lumayan. Nah, info-info project yang akan biasanya launching itu ada di tempat tadi, Polka Starter ini. Makanya saya sarankan memang teman-teman baca aja dulu. Apalagi kalau dapat tokennya ya, walaupun nggak begitu besar rewardnya, tapi kalian bisa memanfaatkannya gitu nantinya. Bisa dilihat, incer-incer gitu kan, kira-kira project apa yang bagus. Nah, bisa coba-coba gitu dapetin whitelist-nya. Biasanya whitelist-nya itu sifatnya
undi sih memang. Nah, itu yang bikin nggak gampang ya. Terus kita harus melakukan serentetan tugas gitu istilahnya. Nanti follow inilah, follow Telegramnya lah, terus ada share biasanya ya, begitu-begitulah. Terus ada isi dokumen, isi wallet kita, nah itu. Tapi begitu kalian dapet, ya, kemungkinannya cukup bagus, apalagi projectnya memang bagus gitu ya. Ya bisa jadi modal kalian berlipat gitu. Nah, untuk learn and earn ini campaign-nya itu akan berakhir 7 hari lagi, jadi dalam seminggu. Jadi menurut saya ya coba aja baca. Nggak harus kita memang karena ada campaign aja jadi kita mau baca ya. Tapi ini memang menurut saya pengetahuan yang bagus aja sih. Karena ada kesempatan untuk tahu mengenai IDO ini. Jadi kalian bisa satu langkah lebih dulu nih sebelum orang membeli waktu launching gitu ya. Dulu kan pernah sempat juga kayak Alice gitu. Tiba-tiba, wah ada launching di mana kemarin tuh? Di Binance kalau nggak salah ya. Sebelumnya ada di Launchpad gitu kan. Waktu launching, wah harganya langsung menggila gitu. Nah jadi kalau misalnya kita sudah punya tokennya kan waktu itu kita jual kan ya untungnya udah luar biasa gitu. Nah, tapi itu centralized ya, kalau kayak Binance, Indodax, toko kripto, segala macam. Nah, kalau IDO ini decentralized, jadi lebih ke yaitu PancakeSwap atau Uniswap dan lain-lain lah. Nah, di CoinMarketCap ini juga bagusnya ada bagian event. Kalau teman-teman yang suka pantau tuh kalender ya, biasanya kita pergi ke coinmarketcal.com gitu. Tapi di CoinMarketCap ini sendiri itu cukup bagus menurut saya. Karena biasanya yang mereka list di sini itu lebih ke event-event yang cukup besar gitu. Misalnya begini ya, mainnet, expansion, terus ada listing di Bitmart, ada listing di tempat lain gitu ya, token-token tertentu. Nah mungkin memang ada yang token-token misalnya dalam tanda kutip kita nggak kenal atau koin micin kita bilangnya ya. Ya itu ya terserah mau dipantau atau enggak, tapi menurut saya untuk sekarang jangan dulu deh, karena memang belum kondusif. Nah ada juga yang airdrop gitu ya, nah ini bisa dilihat gitu kalau misalnya teman-teman ada waktu, jadi bisa ikutin. Nah ini malahan ada yang AMA gitu ya, AMA itu Ask Me Anything. Nah dia ini ada expansion ke Indonesia nih, saya juga baru lihat sih. Nah ini namanya Cardia Chain ya, saya belum tahu pastinya ini apa, tapi Tokoin ya kayaknya ya. Partnership dengan Tokoin Global dan Tokoin Indonesia. Ya seperti inilah contohnya. Prinsipnya kalau di dunia kripto ini kita harus up to date ya dengan berita-berita, dengan event-event, dengan tips dan trik seperti misalnya saya tadi bilang sebelum IDO ada yang namanya whitelist, ada yang pre-sale, dan itu masih panjang lagi ya, kita harus bedah lagi lebih dalam gitu. Misalnya saya juga pernah ditawarin gitu untuk private sale, jadi beli duluan sebelum launching tokennya gitu. Tapi kembali lagi dari kita ya harus pantau atau lihat gitu kan projectnya seperti apa, ada prospek nggak ke depannya. Terus mereka itu biasanya ada tahapannya untuk rilis tokennya. Jadi kalau misalnya contohnya kayak tadi Refinable tadi itu mereka rilis sebelum IDO semua token. Jadi makanya begitu naik langsung dump juga ya. Nah, itu sebenarnya agak kurang bagus lah menurut saya. Jadi sekarang itu kalau misalnya pre-sale kebanyakan dipecah. Jadi setiap bulan nanti kalau misalnya kita bagian dari pre-sale itu setiap bulan nanti kita dikasih sebanyak ini. Misalnya kalau kita dapat porsinya $200, kita dikasih misalnya $20 dibagi jadi 10 bulan gitu supaya nggak langsung dump. Nah, jadi ya bisa dicek lah. Tapi yang penting itu intinya kita mendapatkan dulu tokennya gitu di harga murah, biasanya kurang dari harga IDO ya. Tapi belum tentu juga itu menguntungkan, dalam arti bisa jadi waktu IDO langsung ngedrop. Ya bisa jadi. Nah, makanya pinter-pinter kita harus cari tahu gitu.
Nah, mungkin itu dulu ya pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang suka dengan video seperti ini, bisa like, subscribe, dan juga share ya kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaatnya. Terima kasih.